Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi di channel YouTube saya, tentunya membahas tentang GERD, anxiety, dan psikosomatis. Nah, untuk teman-teman yang masih merasakan banyak sensasi atau bahkan masih belum berani keluar rumah, nah ayo semangat ya, semangat, yakini bahwa teman-teman itu nggak kenapa-napa, sehat walafiat ya. Ayo bangkit, move on ya dari anxiety dan psikosomatis ini. Nah, di video kali ini saya akan membahas eh, cara cepat keluar dari anxiety dan psikosomatis yang saya lakukan ya. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya sendiri ya tentunya. Nah, ini berhubungan dengan psikosomatis, dengan anxiety. Nah, biasanya dari sensasi-sensasi yang ada di tubuh itu tiap hari berbeda-beda, silih berganti ya datangnya. Itu pada saat dulu saya masih merasakan itu, kadang satu hari, 2 hari baikan. Nah, hari ketiganya tiba-tiba muncul sakit kepala atau kaki lemas, ataupun juga cenat-cenut di dada. Nah, banyak ya, tiap hari itu berdatangan silih berganti. Jadi kadang kita merasa sehat ya, udah sembuh 1 hari, 2 hari, 3 hari. Nah, hari berikutnya tiba-tiba muncul lagi. Nah, itu kayak menggoda kita ya, menggoda. Jadi seolah-olah yang kita udah ada semangat tuh ketika ada muncul satu sensasi di tubuh, nah langsung mengubah keadaan kita ya, yang tadinya lagi senang, lagi bahagia, biasanya suka langsung murung, takut lagi. Nah, itu ya. Itu yang saya alami dulu. Nah, cara yang saya lakukan ketika ada sensasi dari anxiety dan psikosomatis, yang pertama saya bersikap pasrah ya. Jadi pasrah dan belajar ikhlas. Jadi ketika ada sensasi di tubuh, ketika ada yang dirasa, saya langsung bahkan berdoa ya, berdoa kepada Allah, ya Allah saya ikhlas. Nah, saya pasrah apapun yang akan terjadi pada diri saya sekarang. Nah, saya pasrah, saya ikhlas. Nah, kayak gitu. Jadi mengikhlaskan apa yang kita rasakan meskipun tidak nyaman gitu. Nah, terus yang kedua disadari ya, menyadari ketika ada sensasi di tubuh, muncul sensasi di tubuh, kita sadari bahwa itu hanya sebatas sensasi dari psikosomatis kita, dari anxiety, dari kecemasan berlebih. Nah, jadi muncul ketika ada sesuatu yang dipikirkan, nah biasanya langsung tubuh kita itu merespon hal-hal yang tidak nyaman ya, diresponnya seperti keliengan ataupun kepala berat ya, mata buram. Nah, itu yang saya rasakan. Kemudian yang kedua yang saya lakukan, yang ketiga ya, maaf. Yang ketiga yang saya lakukan itu tidak mencoba untuk searching. Jadi jangan ya, untuk teman-teman jangan searching di Google ketika merasa sakit kepala misalkan terus-terusan, atau kupingnya berdenging, tiba-tiba searching ke Google. Nah, itu jangan dilakukan, karena itu justru akan menambah penyakit ya, menambah ke pikiran kita, menakut-nakuti. Nah, itu ya. Kemudian yang keempat, jangan menerka-nerka penyakit. Ketika kita merasakan sakit di dada misalkan, aduh jangan-jangan nih saya sakit ini misalkan. Nah, itu tidak boleh ya. Jangan menerka-nerka. Kalau kita inginnya sehat, jadi langsung berpikirannya ke hal-hal yang baik. Oh, ini nggak apa-apa, ini pasti tidak lama. Misalkan ada cenat-cenut di dada kiri misalkan, ini nggak lama, pasti ini sebentar lagi juga hilang. Bahkan kita coba mengalihkan ya, mengalihkan pada aktivitas-aktivitas yang ringan. Kemudian yang kelima yaitu hindari nonton tontonan yang istilahnya menakutkan untuk kita, atau hal-hal yang negatif. Karena orang yang anxiety ketika nonton atau mendengar hal-hal yang buruk yang kita takutkan itu, sukanya menyambungin atau istilahnya disambungin ke diri kita.
aduh tontonan itu kayak gitu misalkan, yang sakit apa misalkan, jadi disambungin, aduh jangan-jangan kita juga seperti itu. Nah itu biasanya ya yang kena anxiety dan psikosomatis. Karena kenapa kita suka menyambung-nyambungin dengan keadaan kita, karena ketika kita ada hal yang ditakutkan, nah otomatis langsung ada sensasi di tubuh ya, direspon oleh tubuh kita. Nah makanya kita suka menerka-nerka. Nah atau istilahnya kalau bahasa Sundanya, aduh boa-boa, nah atau jangan-jangan, nah itu biasanya seperti itu. Makanya hindari tontonan-tontonan yang membuat kita takut atau bahkan akan membuat pikiran kita terganggu. Nah kemudian yang keenam, jangan mengeluh ketika ada sensasi yang muncul di tubuh kita. Nah sebisa mungkin kita jangan mengeluh. Tapi saya juga tidak memungkiri ya, dulu ketika saya masih merasakan banyak sensasi, bahkan belum tahu caranya harus bagaimana, itu saya sering mengeluh, sering cerita kepada keluarga saya ini sakit, ini sakit, itu sakit apa, yang dirasa di tubuh ini begini. Nah itu justru bukan berkurang. Ketika kita sering mengeluh, yang ada justru makin bertambah ya, si sensasi di tubuh kita itu makin bertambah, bahkan berasa bandel untuk hilangnya itu berasa bandel gitu ya, karena sering kita keluhkan. Nah makanya jangan mengeluh ya. Kemudian yang ketujuh yaitu jangan curhat ke sembarangan orang, apalagi curhatnya ke orang yang tidak mengalami anxiety dan psikosomatis. Nah yang kita rasakan itu kita curhatkan, kita ceritakan. Nah yang ada teman curhat kita itu akan bilang bahwa kita itu lebay, atau akan ngatain kita itu gitu, istilahnya kurang iman atau apalah. Itu kan tentunya akan justru menyakiti hati kita ya, ketika kita curhat bukannya didengerin atau bagaimana, justru malah dikatain pada hal-hal yang jelek. Nah makanya jangan curhat ke sembarang orang. Jadi carilah tempat curhat yang memang pernah mengalami anxiety dan psikosomatis. Jadi akan seolah-olah merasa ya kita itu ada motivasi lah, setidaknya akan memberikan motivasi, memberikan keyakinan kepada kita bahwa kita itu tidak kenapa-napa, bahwa kita itu hanya sakit pikiran. Nah itu jadi akan lebih enak, akan lebih tenang ketika kita curhat ke orang yang tepat. Nah itu ya. Nah itu poin-poin yang saya lakukan. Jadi ada 7 hal yang saya lakukan ketika saya cepat keluar dari anxiety dan psikosomatis, sehingga bisa sampai memperoleh kesembuhan atas izin Allah ya. Nah itu ikhtiarnya ya, ikhtiar yang saya lakukan. Jadi saya sembuh atas izin Allah, bisa beraktivitas lagi seperti sekarang, bisa kembali normal lagi ya. Bahkan ketika ada sensasi yang muncul, sudah lebih tenang, sudah bisa menenangkan diri ya, bahwa yakin bahwa itu hanya sensasi dari pikiran kita. Nah itu, jadi sebisa mungkin alihkan ketika ada sensasi itu, alihkan ke aktivitas-aktivitas yang ringan. Jadi jangan dirasa-rasa. Kalau kita duduk diam dirasa-rasa, justru itu akan makin terasa, akan menambah ketakutan pada diri kita. Nah makanya alihkan saja fokusnya, kita sama pekerjaan ataupun ada sesuatu hal atau pekerjaan-pekerjaan yang ringan saja, lakukan itu. Jadi sensasi yang muncul akan hilang dengan sendirinya ya. Itu jadi kalau kita muncul sensasi di tubuh, jangan dirasa-rasa, apalagi kalau kita memilih misalkan tiduran ya, rebahan, merasa-rasa penyakit. Nah itu keinginannya seperti itu, justru si pikiran negatif itu ingin diakui. Jadi seolah-olah kita itu dijadikan orang yang pemalas,
sukanya rebahan saja, tidak ada aktivitas yang dilakukan. Jangan ya. Jadi kalau pengen cepat keluar dari anxiety dan psikosomatis, nah itu tadi ada tips yang saya lakukan, mudah-mudahan teman-teman ikuti, mudah-mudahan sama ya, bisa secepatnya keluar dari anxiety dan psikosomatis, bisa memperoleh kesembuhan, dan Allah secepatnya mengizinkan pada teman-teman untuk bisa sembuh. Nah itu istilahnya sesuai dengan pengalaman saya ya. Jadi ketika ada sensasi yang muncul atau rasa cemasnya muncul, nah jadi berusaha menenangkan diri, terus menenangkan pikiran. Nah itu dengan cara-cara yang tadi saya sebutkan ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman dan bisa menjadi motivasi untuk teman-teman semua bisa cepat sembuh dengan hal-hal yang barusan saya lakukan ya. Jadi untuk teman-teman semua tetap semangat, jangan lupa ikhtiarnya juga ya. Selain kita melakukan berdoa kepada Allah ya, kita juga melakukan ikhtiar-ikhtiar yang lain. Nah, itu video kali ini cukup sekian. Tetap semangat dan selalu bahagia ya. Kepada teman-teman jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.